Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini saya mau membahas soal pertandingan antara Indonesia lawan Myanmar. Jadi di akhir pertandingan kita berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0. Dan untuk sementara Indonesia berada di peringkat kedua di klasemen grup B. Karena Vietnam ya posisinya sekarang dia unggul 3-0 lawan Laos. Jadi dia ada di posisi teratas, Indonesia di runner up teman-teman. Nah, kalau kita lihat di awal pertandingan sampai dengan berakhirnya pertandingan malam ini, saya pikir masih banyak kekurangan yang dibuat oleh pemain-pemain kita. Sebenarnya tidak terlalu kaget teman-teman, karena memang mereka ini ya baru bergabung ke timnas ya. Banyak sekali pemain-pemain yang baru bergabung ke timnas dan mungkin hanya beberapa pemain senior seperti Muhammad Ferrari, Rafael Struijk, kemudian Asnawi, Marcelino Ferdinand. Itu mereka yang selalu bermain dengan STY. Jadi mungkin ketika mereka masuk ya ada sedikit perbedaan ketika mereka masuk untuk menggantikan pemain yang sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang kita kurang secara permainan, masih kurang banyak dan perlu dievaluasi. Dan untungnya kita lawan Myanmar teman-teman. Kalau misalkan tadi kita lawan Vietnam ataupun lawan negara-negara katakanlah seperti Malaysia atau Thailand, ya mungkin kita bisa kalah teman-teman, karena ada beberapa kali itu Myanmar mampu untuk mencetak peluang tapi sayangnya tidak bisa dikonversikan jadi gol. Nah itu menjadi evaluasi untuk timnas Indonesia yang sekarang bermain di AFF, karena rata-rata mereka bermain di usia 22 teman-teman, U22. Jadi ya kita tidak bisa terlalu berekspektasi yang tinggi, dan saya pikir kita punya peluang juga tidak terlalu banyak. Dan seperti yang saya bilang tadi, permainan kita juga tidak terlalu bagus. Tapi ya bersyukurlah kita bisa menang, dapat 3 poin pertama di turnamen Piala AFF ini dari sebuah lemparan ke dalam yang jauh dari Pratama Arhan, dan ya disambut oleh kapten kita Asnawi Mangkualam dan bisa cetak 1 gol malam ini. Walaupun ada sedikit kemelut tapi akhirnya gol itu disahkan juga karena ada protes dari pemain Myanmar yang menganggap gol itu sebelumnya terjadi handsball, tapi ya itu sudah disahkan oleh wasit dan gol untuk Indonesia. Nah, 1-0 tidak berubah sampai dengan peluit terakhir dibunyikan oleh wasit asal Hong Kong, dan kita menang dapat 3 poin. Lalu kita lihat tim lawan kita juga, saya pikir mereka bermain agak sedikit manja teman-teman. Karena sepertinya mereka ini mengincar hasil yang cukup realistis lawan Indonesia, karena mereka tahu Indonesia ya sedikit di atasnya mereka. Jadi mereka berharap itu lawan Indonesia mereka dapat 1 poin ya. Kalau kita lihat dari permainan mereka, karena mereka banyak mengulur-ulur waktu. Dari babak pertama saja di menit-menit awal, masuk 10 menit ke atas, saya pikir mereka sudah mulai ulur-ulur waktu itu. Jadi mungkin mereka mau bermain imbang dengan Indonesia, dan beberapa kali tersenggol sedikit mereka cedera, kemudian jatuh. Saya pikir itu yang membosankan juga pertandingan malam ini. Itu sedikit membosankan untuk kita. Ya mungkin karena kita terbiasa menonton timnas senior ya teman-teman. Kita terlalu dimanjakan. Karena kalau kita lihat permainan timnas senior berbeda dengan yang malam ini teman-teman. Nah, kalau kita bercerita lebih jauh lagi, andai kata pemain-pemain senior kita seperti Jaicet yang mungkin bermain malam ini, saya pikir hasilnya akan sedikit berbeda dan ceritanya akan berbeda. Mungkin kita tidak hanya menang 1-0 teman-teman, tapi ya kita patut ucapkan selamat untuk pemain U22 kita yang bermain di AFF malam ini. Mereka dapat 3 poin. Ya kita harus ya apresiasi itu. Mereka sudah berusaha sekeras mungkin ya untuk mendapatkan 3 poin. Karena kalau seperti yang saya bilang tadi, karena secara permainan kalau kita lihat kita ya masih kurang teman-teman. Kita tidak bisa berekspektasi tinggi. Karena apa? Karena awal STY melatih mereka untuk AFF ini, mereka masih diajari cara passing yang benar teman-teman. Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan dari mereka yang mungkin ini akan dievaluasi, dan kita berikutnya akan lawan Laos. Saya pikir ya akan mudah gitu. Awalnya saya prediksi kita akan menang besar lawan Myanmar 5-1. Cuma awalnya saya lupa kalau yang bermain ini tim U22 gitu, dengan sedikit kolaborasi dengan pemain senior kita. Ada Asnawi ya, seperti bukan Rizky Ridho tapi Marcelino, Rafael Struijk. Jadi saya pikir awalnya bisa menang 5-1 atau 5-0. Tapi ya prediksi saya kali ini salah. Timnas kita hanya berhasil menang 1-0 dan tidak apa-apa. Itu hasil yang bagus juga, walaupun golnya itu ya seperti kata Bung Towel dan beberapa panitia, itu gol yang jatuh dari langit, memanfaatkan Pratama Arhan. Saya pikir ya itu bagian dari strategi. Jadi kita harus bisa menerima itu sebenarnya.
Ya semoga Indonesia bisa menang lagi lawan Laos dan kita bisa melaju ke babak berikutnya. Dan ini hasil yang positif untuk Indonesia karena kita bisa dapat 3 poin pertama. Karena sebenarnya kita dianggap remeh juga sama Myanmar gitu. Mereka ya yakin sekali mereka sebagai tuan rumah, mereka bisa mengalahkan kita dan ya hasilnya positif untuk Indonesia. Indonesia bisa dapat 3 poin, bawa pulang 3 poin dan mungkin pertandingan berikutnya kita akan bermain di Solo ya. Menahan Solo kalau saya tidak salah. Dan ya semoga kita bermain di kandang kita bisa bermain lebih efektif dan kalau kita lihat pertandingan tadi mungkin di babak pertama kita tidak terlalu menyerang. Ya mungkin kita masih ragu-ragu, pemain timnas masih ragu-ragu, ada beberapa kesalahan elementer juga. Tapi setelah turun minum masuk babak kedua saya pikir mereka bermain lebih menekan dan kita lihat pemain-pemain Myanmar itu mereka tidak terlalu membuka ruang untuk menyerang. Justru mereka bertahan begitu teman-teman. Ketika mereka dapat kesempatan untuk counter attack pun itu ya langsung dipotong sama pemain belakang kita. Dan kredit khusus malam ini ya mungkin kita kasih ke Don Ditri Pamungkas yang saya pikir kita punya center back yang luar biasa. Ya, dia bermain cukup bagus malam ini dan bisa menahan serangan-serangan dari pemain-pemain Myanmar ya. Karena ada sekitar 2 atau 3 kali peluang emas dari Myanmar itu tapi ya tidak bisa dijadikan gol itu. Kita punya pemain luar biasa Don Ditri Pamungkas. Ya semoga pemain-pemain seperti Don Ditri Pamungkas ini ya bisa diorbitkan lagi ke timnas senior dan mungkin ya dia akan dilirik sama STY. Nah, kalau kita lihat pertandingan malam ini saya pikir ya yang menjadi sorotan ya Don Ditri Pamungkas itu teman-teman. Dan ya beberapa pemain lain seperti Marcelino saya pikir ya bagus juga mereka bermain tapi ada beberapa pemain yang baru bergabung itu mereka ya agak sedikit telat ngover bolanya teman-teman. Mereka dribblingnya juga kurang. Ya mungkin dari berbagai faktor lah termasuk faktor lapangan juga agak sedikit jelek. Jadi alur bolanya itu tidak berjalan dengan bagus teman-teman. Nah, kalau kita lihat Victor Detan pemain debutan di timnas saya pikir dia bermain bagus, akselerasi dan determinasinya juga tinggi, lumayan bagus, tidak buruk-buruk amat. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita kasih kredit khusus untuk Don Ditri Pamungkas. Dia bermain luar biasa. Jadi ya kita punya back yang bagus lagi, saya pikir kita tidak kekurangan back. Ya mungkin Rizky Ridho dari Persija Jakarta saya pikir salah satu back terbaiknya kita. Nah, kalau misalkan seperti Don Ditri ini diorbitkan lagi, saya pikir tidak menutup kemungkinan kita punya 2 back lokal yang luar biasa yang mungkin kualitasnya sama dengan J. Itzes. Jadi kita tidak bisa, sekali lagi ya, kita tidak bisa berekspektasi tinggi dengan tim ini. Dan kalau misalkan kita tidak juara juga di AFF ini, jangan kalian marah-marah, jangan kalian ya maki-maki STY. Karena kalau kita lihat dari kedalaman skuad yang ada ya, memang yang di bawah ini itu masih ya, kalau kita bilang kita lihat kualitas ya masih standar teman-teman. Kenapa kita tidak bisa berekspektasi tinggi? Karena sekali lagi kita melihat yang selama ini kita tonton itu timnas senior teman-teman. Jadi kita dimanjakan dengan permainan-permainan yang ditampilkan oleh timnas senior. Jadi kita berharap kalau timnas U22 yang dibawa sama ST di AFF ini bermain sama dengan pemain senior kita. Itu tidak boleh disamakan teman-teman karena beda secara kualitas pun beda karena rata-rata pemain-pemain yang bermain di U22 kali ini yang bermain di AFF itu dari Liga 1. Mungkin ada beberapa saja seperti Marcelino, Arhan, Rafael Struik yang abroad main di luar dan saya pikir ya kita tidak bisa menaruh harapan yang lebih tinggi bahwa mereka harus juara. Kalau misalkan mereka masuk semifinal atau menjadi finalis juga itu sudah sesuatu sekali menurut saya. Oke teman-teman, jadi itu dia ulasan malam ini. Saya pikir ya kita harus bersyukur dapat 3 poin pertama di turnamen AFF kali ini. Dan secara pertandingan saya pikir masih banyak yang harus dievaluasi, masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi ketika kita bermain di pertandingan berikutnya harus lebih bagus lagi dari malam ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak tonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.